Kita awali terlebih dahulu untuk memenuhi perintah Allah berkaitan dengan perintah bersalawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana kita ketahui berfirman, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Putar-putar sana. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi Satu Sallallahu Alaihi aja. Wasallam. Wahai orang beriman, bersalawatlah pula kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara bacaan salawat kepada Nabi yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ini adalah bacaan salawat terbaik, sehingga Nabi memasukkannya sebagai bagian dari rukun sholat, yaitu membaca salawat di tahiyat akhir. Ya, membaca salawat di tahiyat akhir itu satu kesatuan dengan bacaan tahiyat akhir, bagian dari rukun sholat. Kalau pada tahiyat awal terlupakan, terabaikan, maka masih dimaafkan karena dia bukan bagian rukun sholatnya. Gimana sih Tinggal ini sujud Musta aja? sahwi. Tetapi untuk tahiyat akhir, bacaan salawat termasuk di dalamnya bagian dari rukunnya sholat. Bila melewatkannya, maka batal sholatnya harus diulang. Nah, bacaan salawat ini dikenal dengan salawat Ibrahimiyah namanya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Kita ulang kembali. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Alhamdulillah, semoga salawat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita mulai untuk kajian kita pada pagi hari ini. Insyaallah kita akan bahas tema mencintai dan menegakkan adab yang diajarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita panjatkan pujian dan syukur nikmat kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai karunia dan kenikmatan yang telah dilimpahkan Allah kepada kita berkeluarga. Semoga Allah tetap memeliharakannya dan selalu menambahkannya di hari-hari mendatang. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengutus rasul-rasul dalam kehidupan manusia di muka bumi ini untuk memberikan petunjuk agar mereka menjalani kehidupan dalam kehidupannya di muka bumi ini dengan selamat dan berkelanjutan hingga ke akhirat. Di antaranya Allah jelaskan tentang Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Rasul dari Allah SWT, memberi petunjuk pada umat manusia, membimbing umat manusia di jalan Allah, dan Allah tetapkan bahwa Nabi Muhammad sebagai Rasul Allah akan memberi rahmat bagi semesta alam. Bukan saja pada manusia, tapi pada lingkungan kehidupan manusia di muka bumi juga mendapatkan kemanfaatan. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tiadalah kami mengutus kamu Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Juga dalam Al-Quran Allah mengabarkan tentang sifat Nabi SAW yang amat belas kasihan kepada umatnya, sangat menginginkan keimanan, keamanan, dan keselamatan bagi umatnya. Sampai saat Nabi akan menghadapi sakaratul maut, yang diingat oleh Nabi adalah umatnya. Sehingga Nabi selalu mengulang-ulang perkataan ummati, ummati, ummati. Karena kekhawatiran Nabi meninggalkan umatnya melalui kematian itu. Kekhawatiran Nabi tidak menyertai umatnya menghadapi ujian dalam kehidupan dunia. Itulah sifat Nabi yang sangat belas kasihan kepada hamba-hamba yang beriman sebagai umatnya. Dan apa yang menjadi sifat Nabi itu dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat 128. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sesungguhnya telah datang kepada kalian seorang rasul dari kaum kalian sendiri, yakni dari kalangan manusia. Berat terasa olehnya penderitaan kalian. Sangat menginginkan keimanan, keamanan, dan keselamatan bagi kalian. Amat belas kasihan, lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin. Inilah yang dikabarkan Allah tentang sifat Nabi SAW, khususnya berkaitan belas kasihnya Nabi kepada umatnya. Di dalam amalan Nabi SAW yang diungkapkan oleh Khadijah radhiyallahu anha, istri Nabi, ketika Khadijah di awal Nabi SAW mendapatkan wahyu dan pertama kali berjumpa dengan malaikat Jibril alaihissalam, di mana Nabi saat itu gelisah, cemas. Kemudian Khadijah, istri Nabi, menghibur Nabi dengan ucapan yang diabadikan dalam hadis Imam Bukhari. Khadijah menyampaikan kepada Nabi yang saat itu sedang gelisah, yang kemudian minta diselimuti, Khadijah menyelimutinya, sehingga Allah mengabadikan dalam Al-Quran, Ya ayyuhal muzammil,
wahai orang yang berselimut. Nah, itu Nabi yang dimaksud, dan itu saat di rumah Khadijah sepulang Nabi dari Gua Hira. Kemudian Khadijah menghibur Nabi dengan ucapan pernyataan sebagai berikut. Demi Allah, Allah tidak akan pernah menghinakanmu, wahai suamiku. Demi Allah, engkau adalah seorang penyambung silaturahim, jujur ucapannya, memikul kesulitan orang lain, membantu orang yang tidak punya, yakni orang yang fakir, memuliakan tamu, dan menolong orang-orang yang berhak untuk ditolong. Itulah ucapan Khadijah yang diabadikan dalam hadis Imam Bukhari tentang amalan Nabi SAW. Bahkan amalan ini telah dilakukan Nabi SAW sebelum diturunkannya Al-Quran kepada beliau. Sudah diamalkan. Ya, kemudian tentu dengan diturunkannya Al-Quran, makin menjadi kuat amalan Nabi, makin kuat dalam kebaikan-kebaikannya. Kemudian dikabarkan dalam Al-Quran, firman Allah terkait dengan bahwa Allah memuliakan Nabi, juga para malaikat, sehingga Allah menyatakan Allah dan para malaikat semuanya mengucapkan salawat kepada Nabi. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersalawat untuk Nabi. Wahai orang-orang beriman, bersalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkan salam penghormatan kepadanya. Penjelasan para ulama terkait dengan ayat ini Al-Ahzab 56. Allah Subhanahu wa taala menyerukan satu perintah. Yang perintah ini satu-satunya perintah dalam Al-Qur'an yang sebelum Allah memerintahkan, Allah berikan toladan terlebih dahulu, contoh terlebih dahulu, bahwa Allah dan para malaikat telah melakukannya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sungguh Allah dan para malaikat telah melakukan bersalawat untuk Nabi. Baru kemudian Allah menyeru kita sebagai hamba yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, bersalawatlah pula kalian kepada Nabi. Sungguh ini suatu penghormatan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi, dan kita diminta untuk melakukan penghormatan juga dengan membacakan salawat kepada Nabi dan salam penghormatan kepadanya. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Keimanan kepada Nabi Muhammad SAW merupakan wasilah memperoleh karunia Allah Ta'ala. Allah telah jadikan bahwa keimanan kepada Rasulnya Muhammad SAW adalah pintu pembuka karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu kita sama-sama maklum di antara kalimat syahadat La ilaha illallah selalu digandengkan dengan Muhammad Rasulullah. Tidak sah seorang yang bersahadat hanya mengatakan la ilaha illallah atau asyhadu an la ilaha illallah. Dia harus melengkapinya dengan syahadatain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu Muhammadar Rasulullah. Dan Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Hadid ayat ke-29 yang terjemahannya, kami terangkan yang demikian itu supaya ahli kitab mengetahui bahwa mereka tiada mendapat sedikit pun akan karunia Allah jika mereka tidak beriman kepada Muhammad. Kenapa disebut ahli kitab? Boleh jadi pada masa itu dari kalangan Yahudi dan Nasrani di masa Nabi, ada yang menetapkan Allah sebagai Tuhan, Allah sebagai ilah. Tetapi ayat ini menjelaskan
Kalau menetapkan Allah sebagai ilah dan tidak menyambungnya dengan Muhammad Rasulullah, maka Allah tutup pintu karunia baginya. Yang dimaksud karunia di sini karunia yang dirahmati dan diberkahi Allah. Memang ada karunia yang Allah bukakan kepada mereka berupa istidraj, yaitu karunia yang justru akan menjerumuskan, mencelakakan mereka dalam kehidupannya dunia dan akhirat. Tentu yang kita harapkan, yang manusia harapkan sesungguhnya adalah karunia yang diberikan Allah, yang Allah terimakan kepada hambanya itu dengan ridha dan rahmatnya. Sekali lagi saya bacakan, kami terangkan yang demikian itu, supaya ahli kitab mengetahui bahwa mereka tiada mendapat sedikit pun akan karunia Allah jika mereka tidak beriman kepada Muhammad. Dan bahwasanya karunia itu di tangan Allah. Dia berikan karunia itu kepada siapa yang dikehendakinya. Allah mempunyai karunia yang besar. Semoga Allah melimpahkan karunia-Nya kepada kita semua dengan rahmat dan keberkahan darinya. Karena keimanan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Dalam hadis disebutkan riwayat Imam Muslim, Nabi bersabda, demi zat yang jiwa Muhammad di tangannya, tiada seorang pun dari umat ini, yakni umat manusia setelah Nabi Muhammad diutus, yang mendengar seruanku, baik Yahudi maupun Nasrani, lalu ia tidak beriman kepada seruan yang aku sampaikan, kemudian ia wafat, maka pasti ia termasuk penghuni neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian dalam surat As-Saff ayat ke-6 Allah Ta'ala berfirman bahwa menjelaskan bahwa kabar tentang diutusnya Nabi Muhammad SAW telah Allah kabarkan pada Nabi sebelumnya, yakni Nabi Isa alaihissalam. Dan Allah abadikan sebenarnya kabar ini diturunkan kepada Nabi Isa melalui Injil yang Allah terimakan kepada Nabi Isa. Allah berfirman, wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israel, ya bani Israel inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat taurati wa mubassiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadha sihrun mubin. Dan ingatlah ketika Isa ibnu Maryam berkata, wahai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab sebelumku, yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira dengan datangnya seorang Rasul yang akan datang sesudahku yang namanya Ahmad. Maka tatkala Rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti yang nyata, mereka berkata ini sihir yang nyata. Mereka menolaknya. Padahal ini telah Allah turunkan kabar tentang kerasulan Muhammad kepada Nabi Isa alaihissalam, dan Allah tuangkan dalam kitab Injil yang Allah turunkan kepada Nabi Isa alaihissalam itu. Dengan jelas Allah mencantumkan kabar kepada Nabi Isa, yaitu akan datang sesudahku seorang Rasul yang namanya Ahmad. Ahmad maknanya terpuji. Nama Ahmad itu artinya terpuji, atau Muhammad namanya terpuji. Nah, ternyata Bapak Ibu kita saksikan masih ada di dalam kitab Injil yang dikenal dengan Injil Barnabas. Injil ini ada Injil Markus, ada Injil Matius, ada Injil Yahya, ada Injil Yohanes, dan di antara murid Yesus ada namanya Barnabas. Dan Barnabas menulis apa yang diturunkan kepada Yesus itu kepada Nabi Isa alaihissalam saat itu, yang dituliskan dalam Injil Barnabas, yang saya nukilkan dalam Injil Barnabas bab 72 pasal 95, 96, 97. Saya sampaikan, kemudian menangislah para sahabat Yesus seraya berkata, oh guru, untuk apa
engkau akan meninggalkan kami? Yesus menjawab, jangan biarkan hatimu diharu biru. Juga jangan menjadi ketakutan, karena aku bukanlah pencipta kamu, tetapi Allah pencipta kita yang telah menciptakan kamu akan melindungimu. Seperti bagiku ini datang ke dunia untuk mempersiapkan jalan pesuruh Allah itu yang akan datang membawa keselamatan kepada dunia ini. Inilah di antara kabar yang Allah dalam surat As-Saff tadi menyampaikan, Allah telah kabarkan kepada Isa tentang diturunkannya pesuruh Allah, yakni Ahmad itu atau Muhammad. Nabi Isa menyampaikan juga dalam Injil ini, seperti bagiku datang ke dunia untuk mempersiapkan jalan pesuruh Allah itu yang akan datang membawa keselamatan kepada dunia. Tetapi hati-hatilah agar kamu tidak mudah ditipu karena banyak nabi-nabi palsu yang akan datang, yang akan mengambil kata-kataku dan mencemarkan Injilku. Mengubah Injil dan mencemarkan Injil itu. Lanjutan dari ayat tadi, pasal berikutnya. Kemudian berkata Andrew, salah seorang murid Yesus, Guru, ceritakanlah kepada kami beberapa pertanda, yakni pertanda kerasulan itu, supaya kami boleh mengetahuinya. Yesus menjawab, dia tidak akan datang dalam masa kamu, tetapi akan muncul beberapa tahun setelah kamu. Ya, Nabi Rasulullah Muhammad lahir atau setelah 600 tahun setelah masa Nabi Isa alaihissalam. Jadi sesudah murid-murid Isa semua tidak ada, baru masa itu setelah kamu. Dia tidak akan datang masih masa kamu, artinya di saat kamu hidup, tidak. Tetapi akan muncul beberapa tahun setelah kamu. Di atas kepalanya akan berbenah segumpal awan putih. Inilah yang pendeta Bukhara saat di satu tempat lokasi ketika dia melihat ada kafilah yang selalu di tengah padang pasir itu, di atasnya rombongan kafilah itu selalu ada awan yang mengikuti. Ya, dari jauh pendeta Bukhara ini melihat, kemudian dia kejar rombongan itu dan diminta mampir untuk dijamu. Setelah dijamu, dia melihat siapa ini. Kemudian dia melihat di situ ada rombongan anak muda, ya, pemimpin rombongan Abu Talib, paman Nabi, dan Nabi saat itu ikut beserta, tapi Nabi masih muda. Kemudian pendeta Bukhara ini menawarkan kepada Abu Talib agar tidak melanjutkan bepergiannya ke Syam, ya, karena aku melihat tanda-tanda itu, yaitu awan putih yang selalu mengiringi kafilah itu. Dan ini tercantum di kitab Injil ini, yang di sana di ayat ini, di atas kepalanya akan berbenah segumpal awan putih. Kemudian dia akan datang dengan kekuatan besar menentang orang-orang kafir dan akan menghancurkan penyembahan berhala. Dan dia akan melakukan pembelaan menentang siapa saja yang akan mengatakan bahwa aku lebih daripada seorang manusia. Nah, ini Nabi SAW jelas sesuai dengan firman Allah mengklarifikasi tentang ketuhanan Yesus. Ya, artinya menjadikan Yesus sebagai anak Tuhan itu bagian yang disebutkan dalam Injil ini. Aku, yakni Nabi Isa, lebih daripada seorang manusia. Saya ulang penggalan ayat ini. Dia, yakni Nabi yang baru ini, Nabi Muhammad, akan melakukan pembelaan menentang siapa saja yang akan mengatakan bahwa aku lebih daripada seorang manusia. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, pesuruh itu pasti akan jadi datang. Lanjutan ayat ini, Yesus menjawab, nama dari utusan itu adalah terpuji atau admirable dalam bahasa Inggrisnya. Dan kitab ini memang yang masih tersisa ada dalam bahasa Inggris, yaitu admirable. Disebut admirable artinya terpuji. Dan nama Ahmad maknanya adalah terpuji. Sebagaimana ayat yang Allah sampaikan tadi dalam surat As-Saff, dan memberi kabar gembira dengan datangnya seorang Rasul yang akan datang sesudahku yang namanya Ahmad. Ini tercantum dalam Injil Barnabas bab 72 pasal 19, 96, 97.
Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya kita beriman kepada Nabi Muhammad SAW, mengandung makna mengimaninya sebagai utusan Allah dan Nabi Allah yang terakhir. Seorang mukmin yang mengaku mengimani Nabi Muhammad akan tetapi mempercayai adanya nabi lain setelah meninggalnya Nabi Muhammad SAW, maka imannya batal. Karena Allah telah menegaskan bahwa Nabi Muhammad khataman nabiyyin, nabi yang penutup, nabi terakhir. Tidak ada nabi sudahnya. Sehingga di tanah air kita ketika muncul ada seorang yang mengaku nabi, semisal Lia Aminuddin, maka jelas dia kafir. Dan itu fatwa ulama telah menetapkan pula keadaan tadi. Imannya batal. Apa saja yang datang dari Rasul harus diterima. Dan apa yang diperintahkan harus diikuti. Dan apa yang dilarang harus ditinggalkan. Ketaatan kepada Rasulullah bersifat mutlak. Sebagaimana ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman dalam surat Muhammad ayat 33. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa la tubtilu a'malakum. Wahai orang-orang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Atiullaha wa atiur rasul. Dan jangan kamu merusakkan pahala amal-amalmu. Yakni ketika seorang hamba yang mengaku beriman pada Allah tapi tidak mengakui Nabi, tidak mentaati Nabi, batal keimanannya dan Allah batalkan pahala-pahala amal kebaikannya. Selanjutnya tadi dijelaskan Nabi Muhammad penutup para rasul. Allah berfirman, "Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin." Dan Muhammad bukanlah bapak dari seorang lelaki di antara kalian, tetapi dia adalah Rasul Allah dan Nabi yang terakhir. Ini klarifikasi dari Allah. Nabi Muhammad, Nabi yang terakhir. Rasul terakhir. Sungguh kita mengimani, di antara rukun iman kita mengimani para Rasul. Sejak Nabi Adam alaihissalam. Ya, jumlah rasul yang diperkenalkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diimani adalah 25 rasul nama-namanya yang tersebut. Tetapi sebenarnya banyak rasul lainnya dan nabi-nabi lainnya lebih banyak lagi. Nah, 25 Rasulullah jelaskan di sini Nabi menegaskan tentang umur masa-masa mereka. Umur Adam alaihissalam adalah 1000 tahun. Antara Adam dan Nuh ada jarak 1000 tahun. Antara Nuh dan Ibrahim 1000 tahun. Antara Ibrahim dengan Musa 700 tahun. Antara Musa dan Isa 1500 tahun. Sedangkan antara Isa dengan kita, yakni umat Nabi Muhammad SAW, yakni diutusnya Nabi 600 tahun. Nah, kalau kita mengurutkan Bapak Ibu sekalian, sesungguhnya kehidupan manusia di muka bumi diawali dengan kehidupan Adam alaihissalam sampai kiamat. Itu batas waktunya telah diungkapkan oleh Nabi SAW, 1 minggu akhirat ditambah 500 tahun. 1 minggu akhirat kita tahu 1 minggu berarti 7 hari, ya. 7 hari, 1 hari akhirat dalam surat Al-Hajj ayat 47 dijelaskan 1 hari di sisi Allah, yakni di akhirat itu 1000 tahun di dunia. Jadi kalau 7 hari di akhirat berarti 7000 tahun dan ditambah 500 tahun. Jadi umur bumi dari mulai Nabi Adam alaihissalam sampai nanti kiamat itu 7500 tahun. Ini penjelasan dari hadis Nabi SAW. Nah, kemudian masing-masing
umur Nabi dan jarak antar Nabi ke Nabi yang lain dijelaskan oleh Nabi di atas. Umur Adam 1000 tahun, jarak Adam Nuh 1000 tahun, berikutnya Ibrahim 700 tahun dengan jarak Musa Isa 1500 tahun, Isa Nabi Muhammad 600 tahun. Nah, tinggal Nabi Muhammad sampai kiamat kita tidak tahu. Ya, tinggal dikurangkan saja 7.500 tahun dikurangkan dengan jumlah total tahun-tahun yang telah berlalu pada masa nabi-nabi sebelumnya. Nah, itu berkaitan dengan kabar Nabi Muhammad SAW yang tercantum baik dalam Al-Quran maupun yang Allah sampaikan tadi dalam surat As-Saffat. Pernah Allah kabarkan hal itu kepada Nabi Isa alaihissalam. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, setelah Allah mengabarkan tentang Rasul Muhammad SAW ini sebagai rahmatan lil alamin dan memiliki sifat-sifat yang tadi telah diungkapkan dalam ayat, Allah perintahkan kita sebagai umatnya untuk memenuhi adab-adab yang Allah telah sampaikan di dalam Al-Quranul Karim. Adab-adab ini dijelaskan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya yang pertama, hendaklah kita mencintai Nabi melebihi cinta kita pada diri sendiri sekalipun. Allah berfirman di dalam surat At-Taubah ayat ke-24. Katakanlah, jika bapak-bapak, ada anak, saudara-saudara, pasangan baik suami atau istri, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, dan tempat tinggal yang kamu sukai, lebih kamu cintai daripada cintamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan dari berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya. yakni Allah tidak ridha. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang yang fasik. Ya. Tidak mencintai Allah, tidak mencintai Rasul, bagian dari amalan orang yang fasik. Sehingga Allah mengakhiri ayat ini, Allah tidak memberi petunjuk bagi orang yang fasik. Nah, ayat ini ditafsirkan para ulama adalah di antara adab utama terhadap Nabi SAW, mencintai Nabi SAW. Dikuatkan lagi dengan turunnya ayat surat Al-Ahzab ayat ke-6. Allah berfirman, An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Nabi itu hendaknya lebih utama bagi orang mukmin dari diri mereka sendiri. Lebih mengutamakan Nabi bahkan dari diri mereka sendiri. Lebih membela Nabi SAW daripada membela diri sendiri. Lebih memuliakan Nabi daripada memuliakan diri sendiri. Itu yang selayaknya yang di Allah firmankan. Nabi itu hendaknya lebih utama bagi orang mukmin dari diri mereka sendiri. Kemudian dalam hadis Nabi SAW menguatkan apa yang telah Allah firmankan itu untuk menjelaskan kepada umatnya. Demi zat yang jiwaku di genggamannya, tidak beriman di antara kalian hingga aku lebih dicintai daripada jiwanya, hartanya, orang tuanya, dan seluruh manusia. Dalam hadis yang lainnya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Anas bin Malik, Nabi SAW bersabda, salah seorang di antara kalian tidak beriman sehingga aku lebih ia cintai daripada bapaknya sendiri, dari anaknya sendiri, dan seluruh manusia. Dan apa yang Nabi sampaikan ini menjelaskan apa yang Allah telah firmankan. Nabi itu hendaknya lebih utama bagi orang mukmin dari diri mereka sendiri. An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim.
Di samping hadis tersebut, Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya menukilkan untuk menjelaskan ayat tadi dengan hadis bahwa Umar Ibnu Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, demi Allah, sungguh engkau lebih aku cintai dari segala sesuatu kecuali terhadap diriku sendiri." Ya, maksud dari Umar mengungkapkan ini bagaimana dia mengekspresikan cintanya kepada Nabi. Tapi ternyata ada batasan kecuali terhadap diriku sendiri. Tapi Nabi kemudian menyampaikan, tidak benar wahai Umar. Hingga aku lebih engkau cintai daripada dirimu sendiri. Itulah yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahzab ayat 6 ini. An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Nabi hendaknya lebih utama bagi orang mukmin dari diri mereka sendiri. Nah, itu penjelasan Nabi. Kemudian Umar pun mengubah kalimat yang ia sampaikan kepada Nabi dengan berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, demi Allah, sungguh engkau lebih aku cintai dari segala sesuatu hingga terhadap diriku sendiri." Kemudian Nabi SAW baru bersabda, "Sekarang baru benar wahai Umar." Hadis riwayat Imam Bukhari. Ini dinukil atau disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya menjelaskan ayat surat Al-Ahzab ayat ke-6 ini. Kemudian dalam sabda Nabi yang lainnya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik, Nabi SAW bersabda, "Tiga perkara yang barang siapa pada dirinya terdapat ketiga perkara tersebut, niscaya ia akan bisa meraih lezatnya keimanan. Yang pertama, Allah dan Rasul-Nya lebih ia cintai daripada manusia siapapun juga. Kemudian yang kedua, mencintai seseorang semata-mata karena orang tersebut taat kepada Allah. Dan yang ketiga, benci kembali kepada kekafiran setelah Allah menyelamatkannya dari kekafiran, sebagaimana rasa bencinya jika dia dilemparkan ke dalam neraka. Ini tiga perkara yang barang siapa ada, maka dia akan meraih lezatnya keimanan. Di antaranya salah satu yang utama, mencintai Rasul, disebutkan Allah dan Rasul-Nya, lebih ia cintai daripada manusia siapapun juga. Ini adab yang pertama, mencintai Nabi SAW. Berikutnya, adab yang kedua yang diajarkan Allah di dalam Al-Quran. Hendaklah kita mengikuti Nabi SAW. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Imran ayat 31, di mana Allah menegaskan, bila kita menyatakan cinta kepada Allah, dan kita berharap cintanya Allah kepada kita, maka syarat yang Allah tetapkan adalah mengikuti Nabi SAW. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah. Ini pertanyaan, apakah benar kita mencintai Allah? Insya Allah kita jawab, benar kita mencintai Allah. Maka Allah menyampaikan kepada Nabi, katakan wahai Muhammad kepada umatmu, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Ikutilah Nabi yang Allah telah utus sebagai Rasul. Itulah jalan menuju keselamatan dari Allah. Jalan meraih kecintaan Allah. Maka Allah lanjutkan setelah memerintahkan kepada Nabi, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka bila seorang mengikuti Nabi, insya Allah mendapatkan jaminan Allah mencintainya
dan Allah akan mengampuni hilaf dan salahnya, yakni dosa-dosanya. Nah, inilah perintah yang tegas, jelas dalam Al-Quran, agar kita selain mencintai Nabi, untuk meraih kecintaan Allah, kita mengikuti Nabi SAW. Apa yang Nabi sampaikan, kita ikuti. Allah Ta'ala berfirman pula dalam surat Al-Ahzab ayat ke-21. Ini bagian dari surat Al-Ahzab di bagian akhirnya. Wa ma atakumur rasulu fahuduhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullah innallaha syadidul iqab. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. Nabi menjelaskan dalam sabda-sabdanya, terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, tinggalkanlah. Apa yang Nabi sabdakan bahwa ini tidak boleh, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Makna bertakwalah kepada Allah, salah satu sifat takwa adalah mengikuti apa yang Nabi sebutkan. Dalam perintah kita ikuti, dalam larangan kita tinggalkan. Kemudian yang ketiga, jadi adab yang kedua mengikuti Nabi, mengikuti apa yang Nabi telah jelaskan. Makanya di tanah air juga pernah terjadi golongan atau kelompok yang namanya ingkarus sunnah. Ingkarus sunnah, orang yang menolak sunnah. Semuanya merujuk kepada Quran saja, nggak pakai penjelasan sunnah. Tidak ada nabi, hadis Nabi. Dia tidak percaya kepada hadis Nabi. Nah, ini akhirnya juga fatwa MUI menetapkan ingkarus sunnah adalah kelompok yang kafir, yang tidak sesuai dengan apa yang Allah dan syariat Islam tetapkan. Jadi negeri kita kemunculan semata itu sebagai contoh bahwa bujukan-bujukan setan untuk menyesatkan manusia ada saja. Ya, tadi Nabi, Allah telah menjelaskan Nabi terakhir khotaman nabiyin Nabi Muhammad SAW. Ada Ilya Aminuddin. Allah tetapkan atiullah wa atiur rasul. Ikutilah Allah yakni Al-Quran. Ikutilah Rasul yakni hadis-hadis Rasul. Ada juga yang ingkar sunnah, nggak mau menerima hadis Nabi, hanya mengikuti Al-Quran. Sehingga tidak mungkin ia bisa melaksanakan sholat. Tidak mungkin melaksanakan banyak amal kebaikan. Karena amal-amal kebaikan itu rinciannya ditoladankan oleh Nabi, dijelaskan oleh Nabi SAW. Rokaat sholat tidak kita temukan di dalam Al-Quran. Tidak ada penjelasan bahwa sholat duhur harus 4, sholat asar harus 4, sholat maghrib 3. Di dalam Al-Quran tidak ada. Tapi Allah perintahkan sholat 5 waktu dalam Al-Quran. Kemudian Nabi yang diperintahkan Allah memberikan contoh, mentoladankan bagaimana cara sholat. Ya. Usalli kama ra'aitumuni. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Ya, jadi sholatlah sebagaimana aku sholat. Yani itulah toladan dari Nabi SAW. Merincikan apa yang harus kita lakukan. Sehingga kita wajib mengikutinya. Dan itu bagian dari ketakwaan. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, terimalah. Apa yang dilarangnya bagimu, tinggalkanlah. Kemudian adab yang ketiga, tidak mendahului Nabi SAW dalam berpendapat. Jadi seorang yang bertakwa bila ingin berpendapat dalam kaitan syariah, hendaklah dia merujuk terlebih dahulu kepada Quran dan kepada sabda Nabi SAW, yakni hadis-hadis Nabi SAW. Itulah pendapatnya Nabi. Jangan kemudian kita berpikir sendiri, padahal ini urusan syariat. Kalau urusan yang lain, kehidupan dunia boleh, karena Nabi menyerahkan urusan dunia kepada manusia, kepada sesama silahkan. Seperti Nabi pernah menyampaikan ketika ada yang nanya berkaitan dengan bagaimana merawat tanaman korma. Nabi mengatakan tanyalah kepada ahlinya, yakni ahli menanam korma. Itu urusan yang tidak terkait langsung dengan syariah. Tetapi untuk berkaitan dengan agama dan syariah, hendaklah kita mendahulukan Nabi SAW. Dan Allah
menjelaskan tentang adab ini dalam surat Al-Hujurat dari ayat 1 sampai 3 yang artinya saya terjemahkan, wahai orang-orang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasul-Nya, yakni jangan mendahului dalam berpendapat dalam urusan kehidupan dunia ini adalah yakni agama. Bertakwalah kepada Allah. Jika kita merujuk kepada Allah, yakni Al-Quran, dan merujuk kepada Rasul, yakni hadis Nabi, maka itu bagian dari ketakwaan. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ayat kedua, hai orang-orang beriman, janganlah kamu meninggikan suaramu melebihi suara Nabi, dan janganlah kamu berkata kepadanya dengan suara yang keras, sebagaimana kerasnya suara sebagian kamu terhadap sebagian yang lain, supaya tidak hapus pahala amalmu, sedang kamu tidak menyadari. Makna dari ayat ini, jangan kamu meninggikan suaramu melebihi suara Nabi, artinya jangan kemudian merasa kita lebih benar dari apa yang disabdakan Nabi. Tidak boleh kita mengatakan, kan itu hadis. Ya, kayaknya nggak pas deh hadisnya. Yang pas begini ya, menurut pendapat kita sendiri. Itu yang dicela oleh Allah dalam ayat ini. Jangan kau meninggikan suaramu melebihi suara Nabi. Dan jangan kau berkata kepadanya dengan suara yang keras. Kemudian bagian yang ketiga, ayat ketiga dari surat Al-Hujurat. Sesungguhnya orang yang merendahkan suaranya di sisi Rasulullah, mereka itulah orang yang telah diuji hati mereka oleh Allah untuk bertakwa. Jadi menjaga adab ketika berhadapan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia santun berhadapan dengan Nabi. Ya. Ini bagian dari amal adab yang diperintahkan Allah kepada kita sebagai hamba yang beriman dalam berhubungan dengan Nabi SAW. Imam Syafi'i menjelaskan hubungan kepada Nabi tetap terjaga walaupun Nabi tidak ada, yaitu dengan tanggapan kita terhadap hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kita harus tetap menghormatinya. Kemudian adab yang keempat, dalam memanggil Nabi SAW pun Allah mengajarkan adab. Dalam surat Al-Hujurat ayat 4 dan 5 Allah Ta'ala berfirman yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang memanggil kamu, yakni memanggil Nabi SAW, dari luar kamarmu, kebanyakan mereka tidak mengerti. Artinya teriak-teriak memanggil Nabi itu tidak dibolehkan. Hendaklah dia mendekat dulu, ya baru dia memanggil Nabi dengan suara yang santun. Yang kelima, ayat kelima, dan kalau sekiranya mereka bersabar sampai kamu keluar menemui mereka, itu lebih baik bagi mereka. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah menghormati kesantunan kita kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak memanggil-manggil Nabi dengan suara lantang. Dalam ayat surat An-Nur 63, Allah Ta'ala berfirman, jangan kamu jadikan panggilan Rasul di antara kamu seperti panggilan sebagian kamu kepada sebagian yang lain. Ya, kita ini diajarkan kesantunan dalam menyebut. Kita pun dalam pergaulan antar sesama pun ada adab-adab atau kesantunan ketika kita memanggilnya. Allah mengajarkan kesantunan ini dan diantaranya khusus kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kepada kita saja, antar kita, antar sesama. Kita juga ketika menyebut nama orang, kadang kita menyampaikannya dengan santun, diantaranya dalam bahasa kita ada kata Pak, ya, ada kata Mas, ada kata Mbak, ada kata Uni, ada kata Uda. Itu bagian kesantunan. Ya, ya kita menyebut misalnya, maaf, saya berikan contoh saja, Pak Buana misalnya. Saya menyebut Pak Buana ya Pak, ada Paknya, ada Pak Buana. Pak Buana saya sebut. Nama menyebutkan Pak itu bagian dari kesantunan. Saya tidak menyebut Buana atau maaf
Contoh lain, Bu Nasta misalnya saya sebut, ya itu kata Nasta nggak mungkin. Saya nyebut mesti Bunda Nasta atau Bu Nasta. Itu bagian dari kesantunan. Nah ini alhamdulillah ya, kesantunan semacam ini dalam memanggil seseorang telah kita jadikan bagian kesantunan kehidupan kita bermasyarakat di negeri kita. Dan Allah Subhanahu wa taala secara khusus menyebutkan kesantunan ini layaknya diberikan atau disampaikan kepada Nabi SAW. Jangan kamu jadikan panggilan Rasul di antara kamu seperti panggilan sebagian kamu kepada sebagian yang lain. Ya, semisal kita Muhammad, menurut Muhammad itu tidak boleh, tidak santun, dan itu menyalahi ayat ini. Tapi hendaklah menurut Nabi Muhammad, ada Nabi di situ. Menurut Rasulullah Muhammad SAW. Nah, itu bagian dari kesantunan yang dimaksud. Ada Nabi atau Rasulullah. Tidak kita sebut menurut Muhammad. Nah, tidak. Seperti saya menyampaikan juga contoh tadi, menurut Buana nggak mungkin. Saya santunnya adalah menurut Pak Buana. Menurut Bu Nasta. Ada sebut Bu dan untuk laki Pak atau Mas. Menurut Mas Buana. Nah, itu kesantunan adab. Kepada Nabi juga tidak dibolehkan menyebut langsung Muhammad. Nah, oleh karenanya Allah setelah memerintahkan dalam surat An-Nur ayat 63, jangan kamu jadikan panggilan Rasul di antara kamu seperti panggilan sebagian kamu pada sebagian yang lain. Allah pun memberikan contoh ketika menyebut Nabi Muhammad SAW atau memanggil Nabi dalam Al-Quran, Allah tidak pernah menyebut ya Muhammad. Ini kekhususan untuk Nabi Muhammad SAW. Kepada Nabi yang lain, Allah bisa sebut namanya langsung, tapi khusus untuk Nabi yang terakhir, Khataman Nabiyyin ini, Allah selalu memanggilnya dengan gelar-gelar. Ya ayyuhar Rasul, ya ayyuhan Nabi, atau dalam ayat yang lain, ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut, wahai Rasul, wahai Nabi, juga ya ayyuhal mudatsir. Ini dalam Al-Quran. Kita lihat dalam surat Al-Ahzab. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin. Al-ayah. Disebut di awalnya ya ayyuhan nabi, wahai nabi. Tidak disebut wahai Muhammad. Dalam ayat yang lain surat Al-Maidah ayat 67, Allah juga menyeru Nabi, wahai Rasul, ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaika mir rabbik. Wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Kemudian penyebutan kata Muhammad ketika Allah hanya memperkenalkan kepada kita dalam surat Al-Fat. Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu Rasul Allah. Nah, nama Muhammad disebutkan dalam Al-Quran hanya menyebut pengenalan, bukan sedang memanggil. Muhammad itu utusan Allah. Berbeda halnya ketika Allah menyeru nabi-nabi yang lain dalam Al-Quran pun, dalam surat Al-Baqarah ada seruan kepada Nabi Adam. Wa qulna ya Adamuskun anta wa zawjukal jannah. Ada ya Adam, wahai Adam. Dalam surat Hud, qila ya Nuh bid bisalamin, al-ayah, dikatakan kepadanya, wahai Nuh, disebut nama. Wahai Nuh, ini panggilan Allah kepada Nabi Nuh. Juga dalam surat As-Saffat, wa nadainahu an ya Ibrahim. Allah menyeru, wahai Ibrahim. Kita temukan lagi dalam surat Thaha. Falamma ataha nudiya ya Musa. Wahai Musa. Dalam surat Maryam. Ya Zakaria. Wahai Zakaria. Masih dalam surat Maryam ayat 12.
Ya Yahya hudil kitab biquwwah. Wahai Yahya. Dalam surat Sad ayat 26. Ya Damud inna ja'alnaka khalifatan fil ard. Al-ayah. Wahai Dawud. Dalam surat Al-Imran. Idh qala Allahu ya Isa. Allah berfirman, wahai Isa. Tetapi ketika Allah berfirman menyeru Nabi Muhammad SAW, Allah menggunakan kata, ya ayyuhan nabiyyu, wahai Nabi. Itulah diantara keutamaan yang Allah ajarkan kepada kita, bagaimana kita memanggil Nabi SAW, untuk kita tidak memanggil dengan kata Muhammad, tapi hendaklah dengan kesantunan, sebagaimana firman Allah, jangan kamu jadikan panggilan Rasul di antara kamu seperti panggilan sebagian kamu kepada sebagian yang lain. Hendaklah kita menyebutkan ya Rasulullah atau ya ayuhan Nabi, ya Rasulullah, ya Nabiullah Muhammad, Rasulullah Muhammad. Nah, selanjutnya adab yang kelima, Allah ajarkan agar kita meminta izin kepada Nabi SAW saat mau meninggalkan majelis bersama Nabi. Ini adab semacam ini diajarkan oleh Allah dalam surat An-Nur yang Allah firmankan, yang artinya sesungguhnya yang sebenar-benarnya orang mukmin ialah orang-orang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan apabila mereka berada bersama Rasulullah dalam suatu urusan yang memerlukan pertemuan, mereka tidak meninggalkan Rasulullah sebelum meminta izin kepadanya. Sesungguhnya orang-orang yang meminta izin kepadamu Muhammad, mereka itulah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Subhanallah. Sampai diajarkan adab meminta izin meninggalkan ruang di majelis Nabi. Dan ini adalah satu adab yang Allah ajarkan kepada sahabat-sahabat Nabi. Sehingga mereka, Masya Allah, Allah puji sebagai sahabat-sahabat yang santun. Sebagaimana sifat yang mereka toladani, yaitu Nabi Muhammad SAW. Lanjutan dari ayat ini, maka apabila mereka meminta izin kepadamu karena suatu keperluan, berilah izin kepada siapa yang kamu kehendaki di antara mereka. Dan mohonlah ampunan untuk mereka kepada Allah. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Inilah di antara kemukjizatan Al-Quran, mengajarkan dengan detail termasuk adab-adab dalam perizinan semacam ini. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, adab yang berikutnya menjadikan Nabi sebagai toladan dalam berakhlakul karimah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumil akhir wa dzakarallaha katsiran. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah suri toladan yang baik bagimu. Contohlah Nabi, toladanilah Nabi SAW. Allah menyebutkan, ambillah toladan dari Nabi. Siapa yang mengambilnya, itulah orang yang mengharap rahmat Allah. Dialah yang beriman kepada hari akhirat, dan dia banyak menyebut nama Allah. Orang yang berperilaku semacam ini, dia selalu mencontoh Nabi SAW, menjadikan Nabi uswatun hasanah, sebagai toladan dalam kehidupannya. Oleh karenanya mengikuti penjelasan para ulama baik dari Al-Quran maupun hadis Nabi dan ungkapan para sahabat Nabi yakni atsar tentang sikap dan budi pekerti Nabi SAW itu sangat penting untuk kita toladani. Karena memang kita diminta oleh Allah langsung dalam surat Al-Ahzab mentoladani Rasul SAW. Kemudian yang ketujuh,
diperintahkan kita menghormati Nabi dengan membaca salawat dan salam kepadanya. Allah berfirman, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wasallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat untuk Nabi. Hai orang-orang beriman, bersalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepada Allah yang memerintahkan kita membaca salawat. Dan ini satu-satunya perintah Allah dalam Al-Quran yang sebelum memerintahkan kepada kita hamba yang beriman, Allah menjelaskan, Allah mencontohkan sudah membaca salawat, para malaikat juga membaca salawat. Maka, hai orang beriman, ikutlah juga membaca salawat penghormatan kepada Nabi. Sehingga amal salawat adalah bagian amal penting karena Allah sendiri sebelum memerintahkan memberikan contohnya. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersalawat untuk Nabi. Kalau kamu nggak bersalawat, kebangetan. Kira-kira bahasa bebasnya semacam itu. Allah dan para malaikatnya bersalawat untuk Nabi. Baru Allah perintahkan, hai orang-orang beriman, bersalawatlah kamu untuk Nabi. Ucapkan salam penghormatan padanya. Ini adab yang diajarkan Allah dalam Al-Quran terkait dengan Nabi Muhammad SAW. Perintah bersalawat ini insya Allah menjadi wasilah. Ya, wasilah. Sebagaimana Nabi SAW sebutkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad. Barang siapa yang bersalawat kepadaku 1 kali, maka dengan salawatnya itu Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Subhanallah. Bapak Ibu sekalian, kita bersalawat kepada Nabi, mendoakan Nabi di hadapan Allah. Kemudian Allah, karena kita memenuhi perintahnya ini, sebagaimana dalam surat Al-Ahzab, hai orang-orang beriman bersalawatlah. Maka ganjaran bagi yang mengikuti seruan Allah ini, kata Nabi, Allah akan mengucapkan salawat kepada orang itu 10 kali. Ya, keselamatan, kesejahteraan bagimu diulang sampai 10 kali oleh Allah SWT. Ya pasti orang itu akan selamat, akan sejahtera. Oleh karenanya, karena salawat menjadi wasilah bagi terkabulnya doa, maka setiap doa disunnahkan, dianjurkan, kita sampaikan di dalamnya ada salawat selain ucapan alhamdulillah. Sehingga kalau kita berdoa biasanya dia dahului dengan alhamdulillah rabbil alamin, kemudian Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, juga diakhiri setelah kita biasanya ujung doa kita biasanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin nabiyyin ummin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Di situ ada 2 wasilah untuk terkabulnya doa adalah membaca salawat dan ucapan syukur alhamdulillah. Dalam hadis yang lain, Nabi menyampaikan yang benar-benar orang bahil, yakni orang kikir, ialah orang yang disebut namaku di hadapannya, ia tidak mengucapkan salawat padaku. Padahal Allah telah memerintahkan dan Allah telah memberikan contoh, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat untuk Nabi. Itulah adab yang ke-7, yang ke-8 berikutnya. Memuliakan, menolong, dan membela dari orang-orang yang menyakiti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah Ta'ala berfirman menjelaskan hal ini dalam surat Al-A'raf dari ayat 156 sampai 157 yang saya terjemahkan. Allah berfirman, siksaku akan kutimpakan kepada siapa yang aku kehendaki, dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Maka akan aku tetapkan rahmatku untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa orang bertakwa? Allah menggarisbawahi di antara sifat mereka, yaitu orang yang menunaikan zakat, orang yang beriman kepada ayat-ayat kami, yaitu orang-orang yang mengikuti Rasulnya ini, mentoladani Rasul, mengikuti Rasul, itu bagian dari yang mendapatkan rahmat Allah tadi.
nabi yang ummi, yakni Nabi Muhammad. Mereka dapati tertulis dalam Taurat dan Injil. Tadi saya sudah nukilkan Injil yang menyebut Nabi Muhammad dengan kata nama utusan itu admirable, yang terpuji. Nah, itu diterjemahkan dari bahasa Arabnya Ahmad, diterjemahkan karena Ahmad itu maknanya terpuji, diterjemahkan dalam bahasa Inggris menjadi admirable. Allah tertulis dalam Taurat dan Injil yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf. Nabi itu menyuruh mengerjakan yang ma'ruf, melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar, menghalalkan segala yang baik, mengharamkan segala yang buruk. Itu sifat Nabi SAW. Membuang dari mereka beban-beban. Nabi itu ingin meringankan sebenarnya kehidupan umatnya dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Kemudian Allah mensifati, maka orang-orang yang beriman kepada Nabi itu memuliakan Nabi, menolongnya, yakni menolong Nabi, dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya, yang diturunkan kepada Nabi, baik Al-Quran maupun petunjuk yang Allah berikan kepada Nabi, yang Nabi ungkapkan dalam hadisnya. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Semoga kita digolongkan Allah, selalu diberikan limpahan taufik hidayah oleh Allah, menjadi hamba yang beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Selalu memuliakan Nabi SAW. Menolong Nabi SAW. Dan melaksanakan adab-adab yang Allah telah perintahkan kepada kita terhadap Nabi SAW. Dan kita mengikuti Al-Quran, serta juga mengikuti apa yang Nabi sampaikan dalam hadis-hadisnya. Maka semoga kita dengannya menjadi hamba yang beruntung sebagaimana yang Allah ungkapkan dalam ayat ini. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah SWT. Rasulullah SAW adalah pribadi yang agung sesuai pujian Allah atasnya. Innaka la'ala hulukin azim. Itu pujian Allah dalam surat Al-Qalam. Sunnah Muhammad memiliki budi pekerti yang agung. Oleh karenanya kita pun diminta mentoladani, mengikutinya, mencontohnya. Memuliakan Rasulullah SAW adalah bagian dari mengagungkan siar-siar agama Allah Ta'ala. Karena keberadaan Nabi adalah bagian dari siar Allah. Allah Ta'ala berfirman, "Dzalika wa man yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub." Demikianlah perintah Allah. Barang siapa mengagungkan siar-siar Allah, maka sesungguhnya itu timbul dari ketakwaan hati. Adab kita kepada Nabi SAW, di antara mencintai Nabi SAW, mengikuti Nabi, mentoladani Nabi SAW, memanggil dengan kata-kata yang baik, santun kepada Nabi SAW, bersalawat untuk Nabi SAW, memuliakannya, menolongnya, adalah bagian dari upaya kita mengagungkan siar-siar Allah, karena itu semua perintah dari Allah dalam Al-Quran. Semoga kita tergolong hamba-hamba yang beruntung sebagaimana yang Allah sampaikan tadi dalam surat Al-A'raf ayat 105-157. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa disampaikan Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Saya kembalikan kepada Bu Lili untuk memandu bila ada yang ingin didiskusikan dan ditanyakan. Ibu Lili masih ada acara, Ustadz. Oh baik, silakan Hasbullah, Ustaz Hasbullah. Silakan Bapak Ibu, jika ada yang masih mungkin didiskusikan dengan Ustadz Farhat, mumpung masih ada waktu. Di chat belum ada, Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz. Pak Hasbul. Waalaikumsalam Pak Buana. Aduh, nama saya disebut-sebut Pak Ustadz. Pak Ustadz, yang Iya. yang saya
yang semoga Allah merahmati kita semua. Amin ya. Kita memuliakan Amin. Rasul dengan salah satu sebutannya mungkin yang saya kurang paham di sana. Kita ada kalanya menambahkan Sayyidina. Tapi ada kalanya yang berpendapat bahwa Sayyidina itu dianggap berlebihan atau tidak dilakukan akhirnya. Nah, itu bagaimana Pak Ustadz tentang penggunaan Sayyidina tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Buana. Jadi kata Sayyidina itu seperti dalam bahasa kita itu yang terhormat gitu ya. Master kalau dalam bahasa Inggris gitu. Jadi bentuknya kalimat pendahulu penyebutan nama dengan yang terhormat gitu. Jadi para ulama diantaranya Ibnu Qayyim juga tidak mempermasalahkan menyebut kata Sayyidina. Hanya yang ikhtilaf dalam konteks ikhtilafnya itu adalah dalam membaca salawat bacaan sholat misalnya dalam bacaan sholat ya karena bacaan sholat itu teksnya Nabi sudah ajarkan langsung jadi tidak sebagian ulama menyebutkan untuk bacaan sholat maka ikutilah teks dari Nabi seperti salawat dalam sholat tahiyat akhir misalnya ya setelah asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad karena teks yang ada yang diajarkan Nabi seperti itu tetapi di luar sholat itu tidak dimasalahkan ya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad karena Sayyidina itu yang terhormat atau tuanku gitu ya yang mulia gitu itu bagian penghormatan yang tidak mayoritas ulama termasuk Ibnu Qayyim tidak mempermasalahkan itu Imam Syafi'i tidak mempermasalahkan itu kecuali tadi ya yang dipermasalahkan terkait dengan bacaan dalam sholat salawat dalam sholat maka ikutilah teks sesuai dengan apa yang Nabi ajarkan begitu Pak Buana. Berarti penggunaan kata Sayyidina dalam sholat itu kalau boleh dikatakan bukan dilarang atau tidak Pak Ustadz? Karena tadi jadi kita harus kategorikan ada yang ikhtilaf, ada yang bid'ah ya. Di kata Sayyidina itu ikhtilaf. Ya, jadi tadi saya katakan sebagian ulama mengatakan tidak boleh, sebagian ulama mengatakan boleh. Maka kalau ada dua ulama yang berbeda pandangan semacam ini, itu namanya ikhtilaf. Jadi artinya tidak boleh kita menghukumi dosa untuk orang lain. Gitu. Ya, tidak menghukumi dosa bagi orang lain. Tapi kalau kita tidak melakukannya, yaitu pilihan kita untuk mengikuti. Sama seperti misalnya dalam ikhtilaf kunut subuh dan tidak kunut subuh, gitu ya. Kita tidak bisa menghukumi orang yang kunut subuh seolah-olah tidak mengikuti Nabi. Karena yang kunut subuh misalnya itu Imam Syafi'i kunut subuh, jadi misalnya ya. Jadi tidak boleh menghukuminya, tapi itu masuk kategori ikhtilaf. Ikhtilafi ummati rahmatun. Ikhtilaf umatku adalah bagian dari rahmat Allah. Begitu Pak Buana. Oke, terima kasih Pak Ustadz. Baik, masih ada lagi Bu Sophie mungkin. Assalamualaikum Pak Farhat. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Bu Sophie. Ini untuk panggilan kehormatan Nabi itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu apakah dilakukan setelah Rasul atau waktu Nabi masih usia berapa atau sudah menjadi Nabi setelah usia 40 tahun itu Pak. Jadi kita diperintahkan untuk menghormati dengan panggilan yang diperintahkan tadi begitu. Jadi mungkin kalau waktu di Gua Hiro itu bagaimana juga Allah apakah memberi firman itu kan melalui malaikat Jibril ya Pak, tidak bicara sendiri gitu ya Allah kepada Nabi. Iya, iya. Itu. Ya, tentu jadi bagaimana kita bersikap kepada Nabi itu sesuai dengan sejak diturunkannya ayat. Oh iya. Itu ya. Jadi para sahabat begitu.
mungkin sebelumnya Allah membiarkan, Allah tidak menegur, tapi kemudian Allah berikan petunjuk. Nah, sejak itu para sahabat sami'na wa ata'na, mengikuti apa yang menjadi arahan dari Al-Qur'an atau dari Allah SWT dalam wahyunya itu. Begitu Bu Sofi. Jadi tidak harus mundur ke belakang, tidak. Sejak ayat itulah sudah baru para sahabat mengikutinya, dan hingga ke sekarang pun kita pun sebagai umatnya mengikuti arahan Al-Quran yang Allah telah turunkan tadi. Begitu Bu Sofi. Begitu. Terputus Pak Farhat. Halo, masih nyambung? Sudah nyambung? Ya. Baik, saya ulang kembali. Ya. Jadi apa yang Allah telah ungkapkan tadi kita ikuti tentu setelah ayat-ayat yang Allah jelaskan tadi diturunkan. Tentu yang sebelum diturunkan kan sahabat sendiri juga tidak tahu. Ya, tidak tahu bagaimana sikap yang benar. Itu ketika Allah turunkan baru sahabat mengikuti apa yang telah Allah wahyukan itu. Jadi tidak berlaku mundur, tapi sesudah Allah turunkan penjelasannya. Begitu Bu Sofi. Ya, lalu Pak mengenai syiar itu. Jadi kalau syiar dari baginda Rasulullah SAW itu khusus untuk firman Allah. Lalu kalau untuk nabi-nabi yang lain itu apakah syiar-syiarnya juga ada hadisnya, ada apa itu hukum yang wajibnya begitu Pak? Sama atau tidak kira-kira? Ya, di masa nabi-nabi sebelumnya juga ada kewajiban, ada larangan. Tetapi ketika telah diturunkan Nabi Muhammad, semuanya harus merujuk kepada aturan yang Allah telah turunkan kepada era Nabi Muhammad SAW. Tidak lagi merujuk, oh Nabi Isa begini, oh Nabi Musa begini, enggak. Jadi semuanya harus mengikuti Nabi, tidak lagi mengikuti nabi-nabi sebelumnya. Iya. Saya tuh suka begini Pak. Dari sudah lama rasanya takut kalau menyebut Nabi Muhammad itu dengan istilah dengan nama saja gitu. Jadi saya dari dulu selalu dengan baginda Rasul itu boleh ya Pak begitu ya? Ya, itu bagian dari kesantunan menyebut Nabi. Ya. Merinding boleh Pak. menyebut langsung itu Muhammad, ya nggak boleh. Yang tadi diajarkan sebutlah Nabiullah, ya baginda Rasul Muhammad SAW. Nah, seperti itu adab yang diajarkan dalam Al-Quran. Iya, itu dari kecil tuh sudah ada perasaan takut gitu loh Ya, Pak. Jadi alhamdulillah. orang tua itu kan ngajarkan juga begitu. Ya. Harus menghormati gitu. Beliau tuh utusan Allah. Tapi kita tuh kan belum begitu nerima gitu penjelasan ibu almarhum atau bapak almarhum. Ya, alhamdulillah sekarang lebih mantap lagi. Jadi merinding juga ini saya. Rasanya. Jadi saya lebih enak buat saya itu terlancar baginda Rasul gitu Pak Farhat. Iya, gitu. Bagus Bu. Insyaallah. Iya. Jadi saya boleh andai kata teman-teman nanti nyebut kan Muhammad tuh maunya gitu, saya boleh ya Pak langsung mengkat ya Pak ya. Iya, betul. Harus ditawasobil haq, sampaikan kebenarannya. Iya. Saya sendiri juga itu dulu takut sekali masa ada orang menyebut begitu, saya biarkan Pak ya kan. Jadi semampu saya cara menyampaikannya gitu loh. Banyak kok Pak. Tidak boleh kita menyebut misalnya menurut Muhammad begini. Nah, itu enggak. Jadi menurut Nabi Muhammad, Rasul Muhammad gitu. Bagi Rasul seperti itu tadi, itu diadab yang baik. Begitu Bu Sofi. Iya Pak, aduh rasanya memang itu merinding betul ini kalau menyebut Nabi Muhammad. Ya Pak, jadi maksud saya kalau sebelum Rasulullah, baginda Rasul itu diangkat menjadi Rasul, itu sebelumnya belum ada kontak ya mungkin ya, maksud saya belum ada kontak antara sahabat Allah dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan baginda Rasul belum ada kontak ya Pak, karena belum menurunkan surat-surat begitu ya, belum menurunkan syiar-syiar gitu. Jadi belum ya Pak. Kalau dalam pengertian kontak wahyu belum, tapi
Ya. bahwa pengawasan Allah, penjagaan Allah tetap berlangsung. Bahkan Nabi sejak waktu masa kecil kan sudah didatangi malaikat Ya. Jibril untuk dibasuh, ya, Oh ya, dadanya ya. dibersihkan dadanya dan sebagainya. Jadi Ya. untuk sudah Lalu, dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. lalu dinaungi dengan matahari itu ya Pak ya, dari Ya, matahari bukan matahari, apa awan, panas. awan. Oh, awan. Iya, iya, dari matahari maksud saya, jadi dengan awan. Ya, Aduh, pelajaran saya ingat ini. Saya hanya heran begini Pak. Orang tua kita itu kok sudah menanamkan, meskipun dengan sederhana yang saya peroleh tidak seperti kita sekarang belajar ilmunya gitu ya Pak. Jadi sudah menanamkan kita tuh harus menghormati, harus takut, harus aduh pokoknya itu menyebut agama lain aja sudah dilarang sama sekali itu loh Pak. Jangan itu salah itu sudah begitu Pak orang tua kita itu. Jadi ya, alhamdulillah. Semoga Allah berikan ganjaran bagian dari pahala untuk orang tua kita dahulu yang telah ya, jadi ya, melakukan pendidikan, pembinaan kepada kita yang dampaknya cukup besar, insya Allah. walaupun tidak ini seperti sekarang ya Pak Detail, ilmu ya, yang ya, ini ya, enggak ya, apa-apa, insya Allah. garis, tapi yang sudah pokok gitu. Nah, Iya, sebenarnya itu berarti beliau-beliau itu dapat nasihat dari nenek kakek nanti nenek kakek dapat dari nenek moyang tertentu gitu barangkali ya Pak. iya, baik. Iya, jadi Benar, Bu belum Sofi, ya, insya Allah. benar ya, alhamdulillah ya Pak ya. Terima kasih Pak. Jadi Baik, silahkan yang lain. ya udah ya, terima kasih. Silahkan Bapak Ibu, bila ada, Hasbullah, Hasbullah. Ya, di chat juga belum ada Ustaz. Baik. Bu Gombang ya tidak hadir ya? Iya, yang hadir, alhamdulillah. Biasa Bu Gombang, biasa selalu beliau bertanya. Mungkin hari ini tidak hadir beliau. Ya, mungkin berangan. Ya, saya deh Ustadz. Wow, Masya Allah. Ada Pak Arta. Pak Arta. Alhamdulillah. Ustadz Farhad, terima kasih untuk refreshnya hari ini terkait dengan Rasulullah SAW. Ustadz, mau dapatkan refresh juga Ustadz. Ya. Terkait dengan setelah sepeninggalnya Siti Khadijah, itu Rasul kan sedih sekali ya. Iya. Sedih sekali. Itu kesedihan kita atau kesedihan Rasul lah ya kepada ditinggal oleh Khadijah itu sunnahnya itu berapa hari Ustadz? Ada ukurannya nggak Ustadz? Artinya kalau kita sampai berlama-lama dalam kesedihan ditinggal atau sampai bahkan ingat selalu seperti ya kita tahulah contoh wakil presiden yang keberapa itu mau dapatkan gambaran aja Ustadz. Apa itu karena cinta kita yang begitu kepada istri atau istri kepada suami gitu ya Ustadz. Dan seingat saya juga sampai di Rasul ditinggal di Siti Khadijah itu sampai kemudian meninggal pula pamannya dan kemudian sampai sehingga tahun kesedihan sehingga pada saat itu juga Rasul diangkat dalam peristiwa Isra Mi'raj. Boleh dapat gambaran nggak Ustadz terkait ini? Ya. Terima kasih Ustadz. Baik. Jadi memang tidak ada ketentuan waktu khusus ya berkait dengan kesedihannya. Tapi para ulama mengkaitkan dengan masa idah. Masa idah. Ya, yaitu ada yang kan masa idah istri yang ditinggal ya. Ini patokannya tapi bukan menjadi sandaran secara jelas. Jadi terkait dengan kesedihan itu yang penting tidak terlalu berkelanjutan ya, tidak terlalu berkelanjutan. Tapi berapa lama dan sebagainya
Itu tidak ada ketentuan memang. Tidak ada ketentuan. Sebagian ulama menyebutkannya sebagai adab saja, ya, khususnya terkait dengan lingkungan, ya, karena misalnya contoh, tentu akan aib di mata lingkungan kalau seseorang misalnya baru ditinggal, jangankan oleh pasangan, ditinggal oleh keluarganya, misalnya ibunya, ya, hari ini ditinggal oleh ibunya, tiba-tiba dia sudah bepergian tamasya gitu ya, rekreasi gitu ya, ditinggal dia malah rekreasi ke taman-taman gitu. Itu kemarin baru meninggal. Nah, ini tentu akan menjadi celaan ya, menjadi celaan. Itu adab saja, adab berkaitan dengan, makanya jangan ketika di tengah orang-orang miskin kita kemudian berhura-hura semacam itu. Itu adabnya tidak tepat ya. Di tengah kemiskinan, banyak di tengah masyarakat yang miskin ya, sedang sulit, kemudian berjoget-joget, itu tidak benar menurut syariat. Nah, itu contoh tidak tepat waktunya. Ya, tidak tepat waktu. Disitulah para ulama terkait dengan kapan, berapa hari, itu ikhtilaf di antara para ulama. Ya, tidak ada ketetapan dari syariat yang khusus berkaitan dengan waktu. Tapi sebagian ulama mengambil ininya masa idah, yaitu masa idah seorang istri yang tidak boleh dinikahi kecuali setelah lewat masa idah. Nah, itu konteksnya juga untuk kan menjaga kesantunan ya. Kok tidak boleh seorang istri misalnya ditinggal suaminya baru seminggu nikah lagi, itu tidak boleh. Nah, karena masih suasana berkabung, istilahnya begitu. Nah, tapi tadi pertanyaan berapa lama, itu ikhtilaf. Tidak ada yang menentukan. Sebagian ulama hanya menyebut tadi masa idah, yaitu kalau masa idah 4 bulan 10 hari. Begitu. Itu berlaku juga untuk sebaliknya, Ustadz. Iya, artinya ini karena tidak ada ketentuan khusus kesedihannya, maka itu hanya rujukan saja untuk masa yang layak sebenarnya orang sudah tidak lagi berpikir berlarut-larut tentang apa yang sedang dia sedihkan, gitu. Kalau di Nabi kan sampai 1 tahun itu disebut umul hazan, gitu. Tahun kesedihan. Gitu. Kemudian Allah menghibur Nabi saat itu dengan Isra Mi'raj. Ya, Isra Mi'raj, tapi setelah lewat 1 tahun. Begitu Pak Arta. Oke, yang saya pernah dapat informasi, jadi namanya dengarnya begitu. Itu katanya 3 hari. Apa ada hadis atau itu hanya informasi saja, Ustadz ya, bahwa kita boleh bersedih jangan lebih daripada 3 hari itu, Ustadz? Iya, memang ada itu tadi kesedihan yang berkelanjutan ya. Itu tidak boleh dari lewat 3 hari. Itu itu memang ada hadis Nabi SAW. Tidak boleh seorang wanita beriman kepada Allah dan hari untuk berkabung atas kematian melebihi 3 hari kecuali atas kematian suaminya. Hadisnya itu atas kematian suaminya. Jadi kalau anak nggak termasuk itu ya Pak ya? Tidak, ya tidak boleh lebih dari 3 hari. Kematian anak nggak ada disebutkan ya Pak ya? Ya, tapi di sini ya artinya kalau anak ya tidak boleh lebih dari 3 hari kecuali untuk kematian suaminya yang boleh dari itu tadi. Kalau kematian suami gitu ya. Nah, di sini memang 3 hari di sini penjelasan para ulama itu tingkat kesedihan yang bagaimana maksudnya. Ya, yang nggak boleh itu terus nangis 24 jam kali 3 hari. Nah, itu kan tentu tidak ya. 24 jam lah Pak. Iya, artinya tingkat kesedihan itu Pak Arta yang diikhtilafkan. Yang artinya
tadi kalau apa namanya lihat di gini dikaitkan dengan kelayakan santunnya itu di tengah masyarakat. Kalau baru 3 hari kemudian dengan rame, dengan kumpul sama teman-teman di Mall Pondok Indah 2 gitu ya, itu orang jadi Iya. heran nih, baru 4 hari kok sudah berketawa-ketawa di Mall Pondok Indah gitu misalnya. Itu tingkat kesantunannya itu yang dipandang sebenarnya. Yang lebih urgent di kesantunannya itu. Begitu Iya, Pak iya. Atta. Tapi kalau kesedihan menangis terus tadi para ulama 3 hari tadi betul dalam hadis tadi. Begitu Pak Atta. Kalau nggak ada yang tanya, boleh nambah lagi Ustadz. Boleh, silakan. Nah, nasihat kita kepada sahabat kita yang lagi bersedih, sangat amat sedih dia ditinggal misalnya pasangannya, Ya, itu bagaimana Ustadz? Supaya saya menyampaikan kepada dia bahwa kita diciptakan Allah Ta'ala, kita sebagai khalifatu fil ard, saya bilang kan. Jadi kita ini yang ada di kita ini harusnya kita selalu setiap hari itu diisi dengan karya, perjuangan, segala macam. Jadi kita boleh bersedih, tapi setelah 3 hari sebaiknya kita sudah harus kembali kepada kehidupan yang nyata. Nah ini membangkitkan, tapi saya lihat dia bersedih sudah hampir jalan 1 bulan misalnya masih bersedih aja. Saya sudah masih belum mau menyentuh pekerjaan, masih mau menghilangkan semua, kalau bahkan mau pindah rumah dijual, nggak mau lagi ada rumah, kelihatan nanti gambaran. Saya bilang cinta banget dia sama pasangannya ya. ya, Saya kadang-kadang mikir saya nggak seperti itu, sepertinya ini belum, jangan sampai ada pengalaman itu. ya, iya Tapi kok betul Pak Atta. berlebihan amat gitu. Nah, Iya, ini saya iya. pikir apa karena benar nggak dia cintanya itu Ustadz. Dan kemudian itu aja Ustadz, saya ingin memberi nasihat kepada dia, tapi nasihat yang paling tepat apa ya? Lo belum ngerasain aja kan katanya. Kalau Ya. dibalikin gitu susah juga kita. Terima kasih Ustadz. Ya, betul. Pertama kita harus menasehatinya bersabar kan, karena ayat itu berkaitan tadi ya. Fabasyiris sabirin alladzina, ya, berikan kabar gembira kepada orang-orang yang ditimpa musibah, ya, terkait dengan ucapan innalillahi wa inna ilaihi rajiun itu. Ya, artinya semuanya kembali kepada Allah dan kita harus yakin. Dan itu dikuatkan kesabarannya. Dan kita menguatkan kesabaran itu bagian dari amal yang berpahala besar di sisi Allah dalam surat Al-Asr. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Berpesan kesabaran, terus dikuatkan kesabarannya. Ya, bahwa dia harus sabar, harus nerima takdir. Nah, itu juga bagian dari ridho terhadap takdir Allah. Ya, kalau orang menyesali terus, itu khawatir akan terpleset menjadi tidak menerima takdir Allah. Semisal dengan hukuman, kok begini ya Allah takdirkan pada saya, kok begini, kok begini, kok begitu. Nah, itu harus disabarkan, dikuatkan, menerima takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah pasti mengatur yang terbaik. Kadang kita mendapatkan sesuatu yang serasa sedih, tapi sesungguhnya jika dibukakan rahasianya, kita mulai jadi malah tertawa. Kita senang sekali dengan apa yang Allah telah aturkan. Karena pengaturan dari Allah bagi hambanya yang beriman, itu yang terbaik. Ya, harus yakin itu yang terbaik. Maka kita tidak boleh berkesedihan berkelanjutan. Ya, berkelanjutan. Nah, tadi berkesedihan yang sedih-sedih tadi memang disebutkan dalam hadis tadi, riwayat Imam Muslim itu hadis, itu 3 hari kecuali bagi pasangan. Kalau pasangan, para ulama merekomendasikan masa idah itu, tapi itu konteksnya tadi kesantunannya. Artinya supaya tidak dicela orang gitu kan, tadi saya contohkan. Masa baru 5 hari atau baru 3 hari, lewat hari keempat, karena berdasarkan hadis tadi kan nggak boleh sedih 3 hari. Hari keempat ini sekarang saya sudah pesta, nah itu sudah jelas tidak boleh juga, ya, karena yang 3 hari itu terkait dengan nangisnya saja mungkin ya.
Tapi kalau ketika sudah seminggu, 1 bulan, ingat lagi, nangis lagi, itu manusiawi saja. Tidak, Kan nanti berhenti. ya. Tapi tidak sampai kemudian seperti Pak Arta sampaikan, tidak melakukan aktivitas apa-apa, memikiri kesedihan itu saja, tentu tidak boleh. Begitu Pak Arta. Dinasehati Ya Ustadz. Bapak. Nanti lebih khusus nanti saya bicara sama Ustadz. Terima kasih Boleh, Ustadz. boleh sama-sama Pak Arta. Sedikit Pak menambah Pak Farhad. Jadi Ya, saya itu silahkan. bertemu dengan teman lama lah, yaitu beliau itu sebagai orang Bangka, ibu aslinya Bangka tapi suaminya Jawa, Pak Suprapto. Dan beliau itu yang punya ini Pak, pengiriman tiki itu. Jadi dia cerita ke saya. Jadi waktu saya ketemu, dia tuh lagi ngembang ada berkaca-kaca begitu di matanya. Terus dia bilang, nah saya juga lagi begitu, kebetulan kok sama. Terus beliau tuh mengatakan, aduh Bu Sofi, pokoknya kalau ingat anak tuh nggak bisa. Saya udah 10 tahun lebih loh kehilangan anak. Tetap kalau begitu ingat, ya nangis. Tapi ya nggak berlama-lama gitu Pak. Jadi begitu. Ya Iya, saya ya, apalagi begitu tidak apa-apa. Artinya sesuatu yang Nabi SAW pernah teringat lagi Khadijah, padahal sudah ya, tahunan ya, itu saat sudah di Madinah. Dia mengenang lagi Khadijah. Ketika dia mengenang, kemudian mendoakan Khadijah, gitu. Jadi itu ya, hal semacam itu lumrah lah, ya. Sama ya. kita mengingat orang tua itu satu yang kemudian teringat kita mendoakannya, gitu, Bu Sofi, nggak apa-apa. Iya Pak, itu kan anak saya jadi, ibu tuh jangan nangis tuh. Terus saya bilang, oh biasa kok nangis kan biasa. Nanti sebentar juga bisa berhenti, saya bilang gitu Pak. Iya, tapi tidak boleh berurutan terus itu 24 jam. Iya, itu udah kelewatan, itu enggak lah Pak, insya Allah. Ya, jangan 23 jam juga, Bu. Insya Allah enggak lah Pak. Iya. Begitu inget Baik, kan. ya. Baik, Bapak Ibu, bila tidak ada pertanyaan lain, mungkin sementara kita cukupkan karena menjelang waktu duhur. Terima kasih semua atas perhatiannya. Semoga Allah selalu limpahkan kebaikan dan menjadikan kita sebagai hamba-hamba Allah yang beruntung karena Amin. mengikuti apa yang Allah telah ajarkan kepada kita, di antaranya tadi menghormati, memuliakan Nabi SAW, mencintai Nabi dengan adab-adab yang Allah telah ajarkan kepada kita. Terima kasih semuanya, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama semuanya, Bu Yeti, apa kabar? Baik Pak Ustadz. Sempat Alhamdulillah. kemana-mana nih Pak Ustadz, nggak ada yang nganterin. Sehat selalu, Bu. Amin, amin Pak Ustadz. Amin doanya Pak Ustadz. Amin, sama-sama. Kalau Pak Ustadz, Pak Buana, sehat selalu, Pak selalu Buana. Pak. Izin pamit Ustadz, terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada ini Pak Ustadz ya? Ada apa? Ada apa? Gerhana bulan ya Pak Ustadz? Malam nanti ya? Malam nanti ya, jam 1 ya kalau nggak salah. Iya, iya. Oke. Itu seperti biasa aja ini ya Pak Ustadz ya, sholat biasa ya. Iya, sholat gerhana ya. Mungkin di masjid dekat kita mungkin ada. Ya. Tapi nggak tahu karena malam bisa sholat sendiri berjamaah di rumah aja. Oke. Jadi kalau Pak Ustadz sehat-sehat. Sama-sama. Alhamdulillah, izin pamit. Assalamualaikum. Baik, Bapak Ibu pamit duluan.